Mari kita bersama-sama pada pagi hari ini memuji Tuhan, bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan selama hari-hari yang telah kita lalui. Mari kita angkat satu pujian, datanglah ke bait-Nya. Berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Firman hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sadar Mahoni dengan tema penjajahan di zaman merdeka. Betapa pentingnya pengampunan. Jemaat sekalian, mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita. Biarlah sebagian firman yang disampaikan ini boleh menyentuh hati kita, membekali kita dalam keseharian kita. Nas penuntun kita ambil dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Mari kita bersama-sama melakukan pengakuan dosa. Kami yakin selama 1 minggu kita lalui, banyak hati kita mendukakan hati Tuhan dalam sikap maupun kelakuan kita, sehingga tidak memancarkan kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu Tuhan pancarkan, Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama mengakui apa yang telah menjadi kehilafan kita, apa yang telah menjadi pelanggaran yang kita lakukan. Biarlah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, boleh mengingatkan kita. Pagi hari ini, mari kita sama-sama mengakui akan segala dosa-dosa kita. Kami percaya Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita, segala pelanggaran kita. Untuk hal itu, untuk sebelum kita memasuki doa pengampunan dosa, mari kita mengangkat satu pujian. Doa akan mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan Dia peayah lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seperti air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan Dia peayah lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Seperti air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, ampunilah kami ya Tuhan akan segala dosa-dosa dan perbuatan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja.
terhadap sesama kami, saudara kami, terlebih kepada Engkau Tuhan. Pimpinlah kami agar dapat berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sampaikan permohonan ini kepadamu. Amin. Untuk merespon doa pengakuan dosa kita dan pengampunan yang diberikan Tuhan, marilah kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat dipersilakan berdiri. Saya akan bacakan berita anugerah hari ini diambil di Yesaya 43:25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya.
tentang penjajahan zaman merdeka. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian. Seperti rusa, rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami memohon Allah Bapa memberikan Roh Kudus bagi kami, sehingga ketika kami membaca firman dan merenungkan bersama bagian firman ini, sungguh pikiran kami dibukakan. Nah, lunakanlah hati kami, berikan kami konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah ini. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Allah, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian.
Shalom. Bolehkah bangkit berdiri, tatap kawan-kawan kita dan berikan senyum yang termanis saudara sekalian. Lihat-lihat ada yang tidak kenal tidak? Oke, ya silakan duduk kembali. Akhirnya saudara kami menjadi alumni COVID-19. Kami telah berusaha sekuat tenaga menjaga baik-baik protokol dengan baik. 2,5 tahun jaga, tapi akhirnya kedapatan juga ya. Saudara, tapi saya alami sakit kali ini tidak seberat ketika booster ketiga. Booster kedua, booster pertama ya. Booster pertama itu teparnya luar biasa. Booster kedua malah cuma 2 hari ya. Yang kemarin ini ya lumayan. Terima kasih untuk doa. Juga ada yang berkunjung ya, kiriman minuman, makanan, buah. Terima kasih atas perhatian dari saudara sekalian. Ya, kiranya Tuhan membalas segala kebaikan saudara. Ya, kami sudah sehat, jangan khawatir sekarang saudara. Di rumah kami itu ada 5 orang yang terkena positif itu 3. Saya yang pertama, disusul Ibu Lydia dan Gio yang terakhir. Nah, sekarang sudah oke semua, puji Tuhan. Oke, saudara, ada satu alat yang saya yakini semua orang dewasa punya alat itu. Dan alat itu digunakan minimal sehari 2 kali. Kita bangun pagi akan pakai alat itu, nanti berangkat tidur kita akan pakai alat itu. Kira-kira yang bisa tebak? Tolong majelis siapkan sepeda. Itu adalah sikat gigi, saudara, betul ya? Semua orang pasti punya sikat gigi, personal itu, nggak boleh ganti-ganti. Pagi-pagi kita pakai, nanti malam kita pakai lagi. Kadang kita pakai 3 kali, tergantung selera. Tapi siapa di antara saudara yang tahu siapa yang membuat sikat gigi? Ternyata menurut sejarah dia adalah bernama William Edis. William Edis adalah seorang Inggris. Dia membuat sebuah sikat gigi yang sangat-sangat sederhana. Yaitu dengan menggunakan tulang binatang, saya tidak tahu berapa ukurannya. Lalu tulang itu dilubangin kecil-kecil, lalu diselipkan bulu-bulu binatang. Saya menduga bulu binatang yang dipakai, karena zaman dulu orang pakai sikat itu pakai bulu babi, bukan bulu babi yang di laut ya. Saudara suka mancing di laut akan mengerti bulu babi, itu beda. Maksudnya bulu dari binatang babi itu diselipkan di dalamnya, terus dilem, nah jadilah sikat gigi perdana. Sudah tiba-tiba William Edis ini menjadi jutawan. Kenapa? Karena ide dia membuat sikat gigi itu dijual dan dibeli oleh sebuah perusahaan di Amerika bernama DuPont, sangat terkenal ya. Pada tahun 1938 itulah pertama kali diciptakan sikat gigi berbahan dasar nilon. William Edis menjadi jutawan gara-gara ide ini. Dan yang penting, yang menarik adalah William menciptakan ide itu ketika dia berada di penjara. Entah kasus apa, apakah ini pembunuhan berencana? Saya kira bukan. Tubuhnya memang di penjara, tapi menarik, idenya, pikirannya itu tidak terpenjara. Dia menciptakan alat itu. Nah, berbalik dengan William Edis, di dunia sekarang, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, termasuk di kalangan kita, saudara, banyak orang secara fisik itu tidak di penjara. Tapi sayangnya di dalam banyak hal, justru dia berada di dalam sebuah penjara buatannya sendiri. Contoh soal misalnya, ada banyak orang berkata, saya tidak bisa, saya tidak sanggup, saya tidak berani, itu terlalu sulit, tak punya modal, tidak punya skill. Saya selalu gagal, tidak pernah berhasil. Saya dari keluarga yang gak ada yang berhasil.
Orang tua saya tidak bertanggung jawab. Maka saya jadinya begini. Saudara, orang yang berpunya pikiran yang menyampaikan argumentasi seperti itu bukan orang yang dijajah oleh Belanda. Bukan orang yang ada di Cipinang. Tapi orang yang bebas. Nah, di dalam kebebasannya ternyata banyak orang masih dijajah oleh penjara yang dibuat oleh dirinya sendiri. Saudara sekalian. Nah, ini yang akan kita pikirkan. Tentu saja saya akan uraikan beberapa hal untuk membuka pikiran kita supaya kita betul-betul merdeka, bukan hanya soal fisik kita, tapi pikiran kita, perasaan kita, termasuk keyakinan kita. Agar kita tidak dikungkung oleh penjara buatan kita sendiri. Nah, untuk itu saya ajak saudara kembali ke perjanjian lama, memikirkan sebuah kasus yang pernah kita pikirkan kira-kira 2,5 tahun yang lampau, saudara. Sekarang saya akan mengajak saudara melihat dari perspektif yang berbeda. Mari buka 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Saudara tidak bawa Alkitab di depan, saudara terpampang teks yang sangat besar. Mari kita ikuti pelan-pelan, saudara. Nah, di dalam pembacaan yang akan saya tuntun sebentar, kita akan lihat ada orang secara fisik itu tidak merdeka. Tapi pikirannya, perasaannya adalah orang merdeka. Tapi sebaliknya juga ada orang yang bebas merdeka, tapi pikiran dan perasaannya adalah penjara yang memenjarakan orang itu. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Naaman, panglima Raja Aram. Ini posisi terhormat apa tidak ini? Hebat tidak, saudara? Ini bukan sekedar pejabat biasa ini. Pejabat ini pasti militer kan ya Pak ya? Panglima. Ini posisinya itu tinggi sekali, panglima, saudara. Ngomong panglima TNI sekarang siapa ya? Hah? Woi, ada yang ikuti ya, good. Panglima itu, saudara. Nggak main-main. Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang. Wah, orang yang kasat mata ya. Bukan orang yang gak kelihatan. Terpandang artinya orang yang hebat. VVIP ini. Di hadapan tuannya loh. Di hadapan raja berarti. Naaman ini orang hebat. Dan sangat disayangi. Gimana nih cara dapat pejabat model begini ya? Dihormati, disayangi, terpandang. Dan oleh dia, perhatikan saudara. Ini tidak banyak ayat yang berkata seperti ini. Bagaimana Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Yahweh memberkati sebuah bangsa yang bukan Israel. Perhatikan ya. Oleh dia, siapa dia? Pasti Naaman. Oleh Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Orang Aram itu musuh bebuyutan orang Israel. Nah sekarang lihat di ayat ini. Ini orang Israel pasti gak bisa habis pikir nih Pak Andi. Kok bisa-bisanya Tuhan gara-gara Naaman ini bangsa ini diberi kemenangan. Boleh gak kita berkesimpulan bahwa Tuhan juga senang dengan Naaman? Tuhan berkenan gak dengan Naaman? Maka bangsa Aram diberi kemenangan. Ini dahsyat saudara. Ayat ini sungguh memutarbalikan teologi orang Yahudi. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Oke, ini pengantarnya saudara ya. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan. Nah menyerang ini invasi kemana? Invasi ke Israel. Ingat baik. Israel waktu itu sudah terpecah 2. Utara, selatan. Utara itu Galilea, ibu kotanya itu Samaria. Sedangkan yang di selatan, Yehuda, kerajaan Yehuda. Tadi yang utara itu kerajaan Israel. Utara itu kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem.
terpecah setelah anak Salomo. Nah, saudara, apa yang terjadi? Orang Aram pergi menginvasi, menyerang Israel, lalu sebagai hasilnya dikatakan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari Israel. Perempuan ini merdeka atau tidak? Halo? Dia jadi budak. Budak, waduh saudara, jangan pernah berpikir jadi budak. Budak itu sama sekali tidak punya kebebasan. Tidak punya privasi. Dia di zaman itu disamakan dengan binatang. Beberapa bangsa, Mesir, Romawi, terutama Yunani, itu menganggap manusia itu properti. Bahkan bisa disetarakan dengan binatang. Bisa diperjualbelikan. Kalau di Romawi agak lumayan, saudara. Romawi itu kalau orang yang tidak suka dengan budaknya itu boleh dihukum, boleh pukul. Tapi nggak boleh sampai mati. Ada bangsa yang lain, kalau tidak suka dipukul sampai mati, nggak ada urusan hukum. Jadi misalnya Pak Simarmata punya budak satu. Ini budak kurang aja dipukul sampai mati. Bapak nggak bisa dituntut, Pak. Karena itu binatang punya bapak. Kebayang nggak, saudara, kondisi zaman itu? Nah, ini perempuan tawanan. Secara fisik dia tidak merdeka. Secara mental dia juga terjajah, saudara. Dia orang asing sekarang ini. Dicabut dari negeri leluhurnya, sekarang menjadi budak dan bekerja dengan seorang nyonya panglima. Saudara, nanti dia jadi pelayan. Bagus-bagus disebut pelayan. Yang benar adalah budak. Dia bukan pengawal, saudara. Dia budak. Apa yang terjadi? Perhatikan budak ini, saudara. Badannya, statusnya memang terjajah. Tapi lihat, dia tidak mempunyai perasaan yang terjajah. Perasaannya merdeka. Dari mana? Saudara, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, kampung halamannya, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Yang ngomong ini siapa? Penasehat? Bukan. Apa nyonyanya minta nasihat? Tidak. Dan sekarang tiba-tiba karena dia tahu kondisi tuannya sedang sakit dan gak ada obatnya. Zaman dulu saudara kena kusta. Wow. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang belum ketemu saudara. Saya ingat persis zaman dulu ketika kami kuliah. Itu ada dokter dari rumah sakit di Tangerang itu ikut kuliah. Kuliah malam ya, dia dokter ikut kuliah malam. Nah pada waktu makan malam, dokter ini gak pernah mau ikut makan bersama-sama dengan kami. Dia selalu pergi keluar, cari makan di luar. Ayo dok ikut makan, enggak. Kenapa? Dia tahu diri. Kenapa? Maksudnya apa? Dia gak sakit, cuma dia merasa dia sebagai tenaga medis yang sehari-harinya bersentuhan dengan orang kusta. Nah sekarang tiba-tiba duduk makan, orang-orang kan merasa gimana? Mengerti gak sih psikologisnya kayak apa? Oke? Seandainya ya, saya ini masih belum negatif, masih positif. Saya khotbah kira-kira sebagian gimana nih? Konsentrasi gak? Jangan-jangan sebagian mulai bubar kan ya? Saudara, zaman sekarang loh. Dokter ini masih menjaga diri seperti itu. Kami bilang gak apa-apa dok. Nggak, dia tetap gak mau. Apalagi zaman itu saudara. Nah tiba-tiba si budak ini dia berikan usulan. Ini risiko apa enggak sih? Jamin gak nih si nabi itu bisa sembuhkan? Ada jaminan gak bahwa nanti Elisa itu akan menyembuhkan Naaman? Ini belum kejadian. Tapi dia mempunyai pemahaman.
Bahwa di negerinya itu ada nabi. Ada Tuhan yang menyertai nabi itu. Dan nabi itu bisa lakukan sesuatu. Dan dia sampaikan. So dia betul-betul bisa keluar dari status sosialnya yang adalah seorang budak. Gak minder saudara. Oh kita bukan budak. Tapi ada banyak hal sebetulnya membuat kita itu terpenjara di dalamnya. Saya kasih contoh sederhana. Anak-anak muda. Ya kalau Kenjo, papa kan insinyur ya, bangga dong ya. Kenjo, seandainya papamu itu adalah, maaf. Saya gambarkan misalnya pedagang somai. Pakai sepeda didorong. Somai. Kenjo, kamu bangga gak papamu penjual somai? Kalau ada pacarmu yang baru kamu kenal, kamu kenalin gak? Hei pacarku, itu papaku yang jual somai itu. Maaf ya, saya gak melecehkan penjual somai. Enggak. Bukan itu maksud saya. Itu terhormat, saudara. Kalau mau silakan dagang, saya dukung. Tapi poin saya ngerti gak saudara sekalian? Maka itu banyak sekali orang gak bisa menerima fakta bahwa ayahnya itu tidak memiliki karir yang dia harapkan ideal. Apalagi kawan-kawannya, ya, pengusaha bapaknya, polisi, tentara terhormat. Giliran dia bapaknya begituan kerjanya gak jelas. Minder loh saudara. Maka minder itu akhirnya menjadi penjara bagi banyak orang di bawah kolong langit ini. Merasa tidak sempurna. Sering merasa diri jelek. Siapa tuh yang sering ngomong, aduh saya ini kok jelek amat sih ya. Ini salah kaca apa salah muka saya gitu. Kalau ada yang seperti itu, keluar dari penjara itu saudara sekalian. Keluar dari penjara itu. Kok gak seperti orang-orang ya saya ya? Kok saya lahirnya begini ya? Ada apa yang salah dengan saya? Dosa saya apa ya Tuhan? Saudara, minder ini adalah penjara yang dibuat oleh orang-orang yang akhirnya membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan perempuan budak ini saudara sekalian. Dia tidak dimintain nasihat, tapi paling tidak kata-kata ini menunjukkan bahwa dia mempunyai keyakinan dan pemahaman bahwa di negerinya itu memang ada Allah yang luar biasa. Dan dia sampaikan itu. Bahwa risiko dia ditolak itu urusan lain saudara. Tapi paling tidak dia tidak di dalam kondisi sebagai orang yang, ya saya ini budak. Apakah omongan saya didengar? Saya ini jangankan budak saudara, perempuan zaman itu pun gak didengar. Maaf ya, perempuan termasuk di Israel pun gak didengar saudara, apalagi di Aram. Enggak, itu direndahkan bener lah di zaman itu. Gak ada harganya saudara sekalian. Bahkan perempuan gak boleh memberikan kesaksian, gak dihargai. Hanya wanita saja itu sudah statusnya rendah waktu itu. Apalagi budak. Tapi kalau dia mempunyai satu minder ya, sindrom, aduh saya ini budak. Siapa yang dengerin saya sih? Nyonya saya mendengar. Nanti saya dilecehkan lagi. Kalau nggak sembuh bagaimana? Bukankah saya disalahkan? Kalau nyonya percaya, apa Naaman Panglima mau percaya? Omongan seorang budak, Bu Asyam. Kan begitu. Tapi perempuan ini masa bodoh saudara sekalian. Dan lihat hasilnya ayat ke-4. Lalu pergilah Naaman. Ternyata si nyonyanya ini setelah mendapat usul itu dia ngomong ke Naaman. Naaman pergi kemana? Memberitahukan kepada tuannya. Keren banget dia. Ternyata nyonya mau dengar juga omongan seorang budak. Tuannya juga mau dengar. Nah sekarang ini raja percaya apa enggak? Memberitahukan, belum Pak Stephen ya, memberitahukan pada tuannya, katanya, beginilah dikatakan
oleh gadis. Dia nggak sebut budak nih. Dari negeri Israel itu. Kira-kira raja responnya gimana? Nah, ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah. Dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta. Ini besar sekali. 10 talenta perak, 6.000 shikal emas. Besar sekali. Dan 10 potong pakaian. Wow, keren kan ya? Jadi Naaman akhirnya dapat informasi dan dia ikuti. Yang ngomong budak, saudara. Oke, nah sekarang jadi masalah di berikutnya. Ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ini bunyi surat pengantar dari Raja Aram. Oke, ayat ke-7. Pak Buliong, kalau Bapak sebagai Raja Israel kira-kira dapat surat itu gimana? Tenang? Tergantung. Bapak di dalam penjara atau tidak. Secara fisik dia raja, nggak di dalam penjara. Tapi apa yang terjadi? Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Saudara sekalian, ini Raja Yoram diperkirakan. Dia protes. Apa ini saya Tuhan yang bisa bunuh orang, bisa sembuhkan orang? Ini penyakit belum ada obatnya, men. Saudara, perhatikan. Seorang raja memiliki pengetahuan dan iman yang lebih rendah daripada siapa? Halo? Daripada budak. Dan lebih daripada Naaman. Betul tidak? Kalau Naaman yang dapat informasi itu tidak yakin, dia nggak bakal datang. Ya kan? Mau dipaksa istri yang galak kayak apapun dia nggak mau datang, saudara-saudara. Nah sekarang, raja ini sekalipun fisiknya bebas, dia merdeka, orang merdeka, tapi kenyataannya dia itu terpenjara oleh pikirannya. Lihat ini dia. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah. Iya, siapa iya? Iya, siapa? Siapa ayo? Ini Naaman atau raja? Iya, Raja Aram mencari apa? Cari gara-gara terhadap aku. Saudara ikuti nggak dari ayat 1 sampai ayat yang ke berapa 7 ini? Ikuti kan ya? Apakah saudara menemukan ada indikasi pasti bahwa Raja Aram memang cari gara-gara? Benar Pak? Ada atau tidak? Kalau dulu kita nggak tahu. Tapi paling tidak ayat 1 sudah mengatakan dulu itu mereka pernah bergerombolan. Lalu menginvasi dan membawa pergi perempuan. Paling nggak 1 orang itu. Mungkin lebih daripada itu. Betul kan ya? Tapi sekarang apakah raja itu sengaja cari gara-gara? Sama sekali tidak. Lalu mengapa Yoram punya pikiran seperti ini? Inilah yang disebut dengan asumsi, saudara. Bahaya, bahaya. Dan ini adalah salah satu penjara yang menyebabkan ada banyak orang betul-betul terpenjara. Di dalam penjara buatannya sendiri. Dan Yoram berada di dalam penjara itu. Asumsi.
Asumsi itu sebuah pendapat yang belum dia diperiksa kebenarannya. Ini bahaya, saudara. Terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ini bahaya sekali. Kita bukan orang yang tahu segala-galanya. Karena itu kita perlu informasi yang baik, memikirkan dengan baik, dengan matang, konsultasi dengan orang lain, tukar pikiran, diskusi untuk sampai pada kesimpulan apa ini. Seringkali tidak demikian, saudara. Kita pikir ini benar, lalu kita langsung mengambil keputusan seperti itu. Ini bahaya sekali. Jangan pernah menggunakan asumsi kita sebagai sebuah dasar keyakinan bahwa kita benar. Dan ini jelas Raja Yoram mempunyai asumsi yang salah. Kita sudah membuktikan itu. Dan kenyataannya sebetulnya ada banyak orang justru terpenjara di dalam kondisi seperti ini. Cepat ambil kesimpulan. Ini kejadian tahun 93 atau 94, saya lupa. Saya lagi ada di Kelapa Gading waktu itu. Layanan berapa tahun di situ, selesai kuliah sampai 96 sebelum ke Bandung. Nah, satu pagi saya mau khotbah nih. Pada waktu saya mau khotbah, saya panggil dua apa tiga pemuda. Saya bilang begini, sebelum saya khotbah, nanti kalian maju ke depan, main drama ya. Nah, drama apa? Kamu dengerin aja, gampang. Gak usah latihan ya, gak usah, langsung. Oh, oke. Nah, saudara, pada waktu saya mau khotbah, saya bilang sebelum saya berkhotbah, mari kita lihat pementasan anak-anak muda kita. Drama, ya, jemaat mulai tertarik ya. Datang seseorang, maju ke depan, minta maaf pada saya. Nggak jadi Pak, maaf kami latihannya nggak serius. Jadi drama ini kami mohon dimaafkan tidak jadi dipentaskan. Itu pengantar seseorang. Lalu pemuda yang lain lagi naik ke atas. Nggak bisa dong. Kita udah latihan, kamu jangan egois gitu dong. Sepihak kamu main, putusin nggak jadi. Kamu hargai saya dong gitu kan. Ribut saudara. Ribut mereka berdua. Yang tidak saya sangka adalah ada satu bapak pegang tangan istrinya dan tangan anak-anaknya keluar dari pintu gereja dan nggak balik lagi. Sejak itu saudara. Bingung nggak saudara? Pak Baron, kira-kira apa yang dipikirkan bapak itu sama anaknya dan istrinya yang pergi dari gereja? Apa yang dipikirkannya Pak Malan? Kalau bapak sebagai bapak itu. Kemungkinan dia pikir gini kan Pak Gunawan. Selamat datang Pak Gunawan. 2,5 tahun kita nggak ketemu. Yang dipikirkan begini. Ini gereja kan kurus. Kok kamu berantem di gereja? Kamu gak hargai kehadiran Tuhan ini. Ini pendosa ini. Kok bikin ulah di gereja, ribut di gereja. Padahal itu drama. Itu dramanya Pak Bunion. Saya sedang mau mengajarkan para jemaat. Please. Jangan lihat sesuatu sepintas lalu memberikan penghakiman. Itu poinnya. Dan ternyata ada yang termakan saudara. Mau kita coba sekarang? Pasti gak ada yang keluar, kan udah ketahuan kan ya. Sesuai dalam banyak hal justru orang-orang terpenjara di dalam kondisi seperti ini. Terpenjara pikiran yang dia bikin sendiri. Ada orang merasa kalau orang ini berbeda dengan saya, dia oposisi dengan saya. Orang ini kalau omongnya itu nggak mendukung saya, berarti dia lawan saya. Mungkin iya, tetapi tidak selalu begitu saudara sekalian. Apa di alam demokrasi ini kita selalu seragam? Nggak boleh beda pendapat. Nggak juga saudara sekalian. Ya kan? Kita tetap boleh beda pendapat tapi saling menghargai. Pendapat saya bukan saya. Bahkan perasaan saya bukan saya.
Keyakinan saya bukan saya. Pribadi saya itu besar, utuh. Jadi kalau hanya pikiran saya, bukan saya. Berapa kejadian di gereja lain, saudara, majelis misalnya ya, berikan usul. Usul nih. Majelis yang lain tidak setuju. Majelis yang usul itu merasa, aduh saya punya usul ditolak. Usul saya ditolak berarti saya ditolak. Ini pikiran yang lompat kan? Ini pikiran yang salah kan? Ini penjara saudara sekalian. Ini penjara. Jangan kita hadapi seperti si Yoram ini. Mungkin dulu pernah dia punya pengalaman gitu bisa mengerti. Tapi bahwa seseorang yang pernah berurusan dengan kita, katakanlah, itu tidak berarti dia selalu cari gara-gara dengan kita. Bodoh kita kalau kita berpikiran seperti Raja Yoram ini. Maka itu kalau kita ingin bebas, hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan anggap semua orang itu musuh. Kalau di dunia pendekar ya begitu ya Pak Raides ya. Di dunia film kan begitu Pak Heranto. Semua orang kan dihadapi dengan kuda-kuda kan. Naik kuda, kalau turun pun kakinya pakai kuda-kuda kan. Kenapa dia lawan saya? Namanya film itu pasti ada begitu. Bukan merangkul, bukannya damai, peace. Enggak, pokoknya lu mati atau gue mati. Itu kan penjara saudara sekalian. Dan ini terjadi di dalam seorang raja Israel. Perhatikan saudara, pikiran kita bisa menjadi penjara bagi kita. Saya mengutip seorang penulis Jerman bernama Eckhart Tolle berkata seperti ini. Kalimat ini agak sulit dipahami, tapi saya akan pelan-pelan supaya kita mengerti. Intinya, pikiran kita adalah penjara kita. Manusia pada umumnya, tanpa mereka sadari, hanya menjalani kehidupan dalam koridor penjara pikiran yang sempit. Pikiran yang sempit itu adalah penjara. Dan seseorang sedang berjalan dalam koridor di mana tembok-tembok di sebelah kanan kirinya itu adalah asumsi-asumsi keliru yang terlalu tinggi. Nangkap nuansanya? Jadi dia bilang, kita ini sedang berjalan di dalam sebuah koridor, dalam sebuah lorong. Sebelah kiri tembok, ini tembok. Tembok ini tinggi sekali, tembok ini tinggi sekali. Tembok ini adalah asumsi-asumsi yang kita bangun seperti Raja Yoram tadi. Saudara, lebih lanjut. Mereka jarang sekali, jika tidak mau dikatakan tidak pernah, mampu menjelajah, melampaui perangkap penjara pikiran yang dikondisikan oleh keterbatasan persepsi. Akibat ketidaktahuan akan ketidaktahuan. Penting sekali Daniel. Tidak tahu, akibat tidak tahu dari tidak tahu. Wah. Tidak tahu dari tidak tahu. Itu kalimat dalam sekali saudara. Kalau kita tahu kita tidak tahu, itu kita tahu diri, sadar. Tapi yang jadi masalah justru banyak orang tidak sadar, dia tidak sadar. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Raja Yoram membuat persepsi, asumsi seperti itu. Dia tidak tahu, dia tidak tahu gitu loh. Dia anggap dia tahu. Nah ini jadi masalah. Dan banyak orang justru terpenjara di dalam pikiran-pikiran seperti itu. Ofensif ya, hadapi orang pasti dia musuh saya, dia pasti nggak suka sama saya, dia pasti mau menghancurkan saya, dia pasti mau merusak saya dan sebagainya. Ini penjara yang jahat yang membuat kita tidak bisa apa-apa. Lebih lanjut yang ketiga yang terakhir, mari kita lihat saudara. Sekarang terjadi pada Naaman sendiri, panglima hebat itu. Di ayat ke-9, ayat ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Kemana dia? Setelah menghadap Yoram, sekarang dia menghadap Elisa. Karena Elisa bilang suruh datang. Akhirnya datang juga. Berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ingat baik,
Ini VIP loh ya. Ini bukan orang sembarangan. Orang penting. Secara psikologis, superior nih. Lu jelata. Boleh lu nabi, tapi ini panglima. Hei, ini panglima datang nih. Tetet. Nih kudanya nih. Hei, lihat nih. Pasukan gue nih. Hei, lihat nih. Kira-kira begitu ya. Dia berhenti di depan pintu Elisa. Kira-kira apa di benaknya? Elisa akan datang. Mari Pak Panglima. Mari datang. Ku sambut. Ayo semua tunduk-tunduk karena Panglima datang. Begitukah? Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Nah loh. Yang keluar bukan tokoh utama yang sangat viral sampai ke Aram. Sehingga seorang budak pun tahu ada nabi. Karena itu dia datang dengan upeti yang begitu besar. Begitu sampai depan rumahnya Pak Joni. Bukan orang penting ini yang nyambut. Tapi seorang pesuruhnya. Ngomongnya gini. Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir. Itu omongannya. Ada beberapa hal yang membuat Naaman tersinggung. Marah dia. Pertama kenapa? Nabinya gak hormat. Lu gak tahu gua ya? Yang kedua. Sarannya enggak aja. Suruh mandi ke sungai. Sungai Yordan jorok waktu itu. Di Damsyik lebih bagus. Saudara, inilah penjara. Ini orang terpenjara perasaannya saudara sekalian. Melihat ayat ke-11. Tapi pergilah Naaman dengan gusar. Waduh. Apa itu gusar Bu Minar? Risau aja. Ini murka ini Bu. Jengkel ya. Ibu lebih takut abang yang gusar atau Pak Raides yang gusar? Anak lebih galak dari bapaknya ya. Mana anaknya? Bertobatlah. Gusar itu tergantung siapa, saudara. Kalau ya abang-abang, maaf ya, tukang becak yang gusar, ya dia lagi gusar. Nah sekarang yang gusar itu panglima. Kira-kira apa yang terjadi nih? Saudara, kita bisa menjadi Naaman juga loh. Kita bisa jadi Naaman. Semakin tinggi posisi kita, semakin bagus status sosial kita, semakin terpandang kita, semakin banyak titel kita. Doktornya 1, 2, 3, 4. Direksi, komisaris, RT, RW, menteri, pendeta. Wow, semakin kita menjadi sosialita itu kita punya harga diri itu makin tebel. Sesudah kalau kita adalah seorang yang biasa-biasa saja, ditegur sama orang yang memang punya posisi terhormat tinggi, kita ya Pak, kita terima. Tapi kalau kita posisinya kayak Kak Naaman begini, nggak dihargai sama rakyat jelata, sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Pak Armin pernah digituin loh gak Pak? Bapak misalnya direktur bank gitu ya, sama satpam. Pak, gak boleh masuk hari ini. Karena Bapak pakai celana pendek, misalnya begitu kan. Lu gak kenal gue ya? Direktur tau gak? Bisa jadi saudara sekalian. Kenapa? Karena kita punya penjara perasaan. Superior. Harga diri kita terganggu. Maka itu orang seperti ini sensitif. Ayo siapa yang sensitif banget? Orang yang sensitif adalah orang yang terpenjara oleh perasaannya. Kalau sudah sensitif biasanya mudah tersinggung atau mudah tersenyum. Semakin sensitif, semakin mudah tersinggung. Saudara sekalian. Dan jangan lupa, selain itu ada juga orang yang terpenjara di dalam
belief system. Kepercayaan yang diterima tapi nggak pernah diuji. Ini bahaya, saudara. Termasuk dalam kekristenan kita, kita perlu menguji belief system kita. Jangan sampai kita asal percaya saja, tidak pernah kita pikirkan dengan mendalam, menggumulinya mendalam, sehingga kita sampai kesimpulan, oh ini harus saya percaya. Kalau enggak, kita bahaya. Saya beri contoh, saudara. Ini ada cerita seperti ini kan. Katanya ada kelompok tertentu di negeri ini, itu sangat benci dengan kemaksiatan. Betul ya Pak Andi ya? Di mana ada pelacuran, dia hancurin. Diserang, kenapa? Ini maksiat. Orang bertanya, kenapa kamu begitu agamis? Menghancurkan hal yang sifatnya maksiat. Kenapa? Karena ini kotor. Kami ingin bersihkan ini, supaya kami jadi orang saleh. Kenapa jadi saleh? Supaya kami bisa masuk surga. Ngapain kamu di surga? Pesta seks di sana. Paham gak saudara sekalian? Ini kritik kita kan begitu. Di dunia ini ada pelacuran itu dihancurkan. Tapi di sana, tujuan ke sana itu supaya bisa pesta di sana juga kan. Ini kan artinya sebuah belief system. Sistem kepercayaan yang asal terima aja itu ya. Enggak dipikirkan bener enggak nih, logis enggak gitu loh. Nah ini yang suka menjadi penjara. Saudara, cerita terakhir adalah jangan pernah berpikir bahwa gede banget itu gajah, maka jalannya itu pelan. Kalau di safari memang jalannya pelan ya, pelan. Tapi di alam liar ternyata gajah itu bisa berjalan 40 km sehari. Dan gajah liar kalau dia marah, itu pohon bisa ditunggang balikan. Oke? Orang pun diinjak mati loh saudara sekalian. Jangan main-main dengan gajah. Tapi gajah yang super itu, superior yang gede banget, kan jarang-jarang ada binatang sebesar itu kan ya. Itu bisa ditaklukkan dengan cara apa? Ditaklukkan dengan sebuah rantai. Ikatkan aja ke kakinya, rantai kecil. Pada waktu dia berusaha untuk melawan, dia akan terjungkal. Sakit, dia bangun lagi. Dia berontak lagi, terjungkal lagi, jatuh lagi, terus menerus. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, tahunan. Dia terjuang, gak bisa. Akhirnya, gajah yang super itu, yang potensinya luar biasa besar itu, gak bisa ngapa-ngapain. Gak usah pakai rantai sekarang. Ini Ibu Diana, Pak Johansen orang Lampung. Coba lihat ya. Akhirnya, gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali yang kecil. Tali kecil itu sebetulnya sekali kebas saja putus. Tapi gajah ini gak mau lagi melawan. Karena bilang percuma, saya udah usaha seumur hidup, gak pernah berhasil. Maka sekarang dengan sebuah tali kecil pun dia tetap anteng saja. Maka khotbah ini mau menyarankan supaya kita memutuskan tali kecil yang membelenggu kita. Yang membuat kita tidak merdeka. Yaitu apa? Perasaan kita. Pikiran kita. Termasuk belief system kita. Saya nggak punya waktu untuk membagikan tips satu persatu. Karena pengalaman tiap orang beda-beda. Tapi kalau saudara merasa terkungkung seperti itu. Mari kita bicara. Konseling. Kita bisa diskusi untuk menemukan solusi. Memerdekakan kita. Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk ayat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong agar kami tidak lagi diikat oleh perasaan kami, dibelenggu oleh pikiran kami, asumsi kami, kesimpulan kami yang terlalu sederhana. Bahkan termasuk kepercayaan kami, belief system kami, perasaan superior kami, kesombongan kami, itu betul-betul penjara yang efektif. Bebaskan sekiranya ada orang yang terpenjara seperti ini. Di dalam Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu depan
Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Keramat hari 17 Agustus sekaligus merayakan ulang tahun Ibu Tuti tanggal 17, Saudara. Mari Pak Parti. Minggu depan, oke sebentar. Minggu depan dalam kebaktian pertama dan kebaktian kedua, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena itu dihimbau, saudara datanglah, jangan berangkat jam 9.30 dari rumah. Kalau rumah sebelah pun udah telat. Karena jam 9.30 kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Setahun sekali kita nyanyikan lagu itu ya. Minggu depan mau pakai warna merah boleh. Bu Diana tetap pakai baju itu boleh. Kalau perlu roknya putih Bu ya. Ya mau pakai sanggul boleh, mau pakai blangkon juga boleh ya, adat-adat boleh. Nggak usah bawa keris lah ya, keris nggak usah. Ingat ya, jadi kita mulai dengan nyanyikan lagu Indonesia. Saya sudah pesan pada majelis supaya disiapkan sebuah bendera merah putih. Ya sekalipun kita orang Kristen, warga negara kita di surga, jangan lupa kita juga warga negara Indonesia. Maka kita harus membangkitkan kembali jiwa nasionalisme kita. Saya tidak tahu ya orang-orang Tionghoa kalau Indonesia lawan Cina main bulu tangkis, saudara jiwanya kemana gitu ya. Saya harap jiwanya ke merah putih ya. Saya ini nggak senang bola saudara, nggak senang sama sekali permainan bola di TV, di lapangan apalagi kan ya. Tapi kalau setiap kali Indonesia main, saya mau nonton. Paling nggak lihat reviewnya, kemarin Indonesia juara 1 kan. U16 kan ya, saya nggak nonton Pak, cuma review aja, saya bangga. Kapan lagi juara kan Indonesia kan ya, siapa kita? Siapa kita? Begitu dong, saudara sekalian. Ini penting ya, GKI punya prinsip kita sepenuhnya adalah Kristen, kita juga sepenuhnya Indonesia. Oke, nah karena itu gunakan kesempatan minggu depan untuk kita berdiri dengan tegap menyanyikan Indonesia Raya. Saya bilang pada waktu kita sekolah dulu, tiap hari Senin upacara, kita nggak ada rasa apa-apa ya. Tapi 4 kali saya ke Danau Galilea, tur di sana itu paketnya mantap saudara. Begitu kita naik perahu kayu, Pak Bunyong sama-sama tuh ya. Dia nyanyi, putarkan lagu poco-poco, macam-macam. Tapi begitu sampai di tengah, itu matikan mesin, lalu dia naikkan bendera, lalu putar lagu Indonesia Raya. Rata-rata orang Indonesia yang nyanyikan Indonesia, nangis kita saudara. Indonesia kita nyanyi nggak ada rasa apa-apa, malah di Israel kita nangis. Ya, saya harap jiwa nasionalisme kita juga bisa terbangun ya. Selamat datang Pak Jeffrey. Kayaknya Pak Jeffrey udah pernah datang sebelumnya Pak ya? Belum pernah sama sekali? Oh, selamat datang. Jeffrey Hutasoid dan Ibu Josephine sama keluarga. Selamat datang kami ucapkan ya, Rusun Besaki Pulau Intan. Oke, ya selamat datang kepada Bapak. Kalau sedang mencari tempat ibadah, kiranya tempat ini cocok buat Bapak dan Ibu dan keluarga. Sekolah minggu jam 7.30 Bapak dan Ibu, ya silakan ya. Bapak yang di tengah saya pernah bertemu sebelumnya? Di belakang Adi? Baru atau pernah datang sebelumnya? Iya. Siapa? Oh Immanuel ya? Kok beda Bu? Immanuel? Iya. Oke. Selamat datang Immanuel. Bu Melan ya, selamat datang. Pak Gunawan. Ibu juga, selamat datang ya. Oke, Tuhan berkati semua. Tetap jaga kesehatan, tetap beriman. Pak Bunyam, bagian akhir ya. Terima kasih Pak Ji akan firman yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Semoga
Setelah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Merdeka. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kakek langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Nas persembahan kita ambil dari Tawari 29 ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Petugas kolektan akan mengedarkan kantong persembahan. Mari kita bersama-sama mengiringi dengan menaikkan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberikan sebagian dari berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya apa yang kami berikan ini boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan, untuk pengabaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa. Amin.
Ibadah kita akan segera berakhir. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi pelita dalam hidup kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas firman yang boleh kita dengar pada hari ini. Kita angkat satu pujian. Ku kan bangkit. Bangkit menjadi orang merdeka, betul? Amin ya. Umat akan berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setia tuntun berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia Tuhan, akan segala-galanya. Hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di depanku mengecewakan,